Halo sahabat Nova, aku Dr. Niko, aku Dr. Objin di Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas tentang seputar siklus menstruasi dan promil. Yuk, kita bahas yuk! Semua perempuan sebenarnya memiliki siklus menstruasi yang belum tentu sama. Normalnya, siklus menstruasi terjadi 21-35 hari sekali. Maju atau mundur, selama masih dalam range tersebut, maka masih bisa kita katakan normal. Nah, kalau siklus menstruasinya datang lebih cepat, sebelum 21 hari, atau lebih dari 35 hari sekali, maka itu sudah bisa dibilang tidak normal. Namun hati-hati ya, untuk menentukan normal atau tidaknya, sebaiknya kamu pantau dulu selama 3 siklus berturut-turut. Karena kalau satu siklus saja bisa saja terjadi karena insidental saja di siklus tersebut. Tetapi jika memang terjadi kelainan di dalam siklus haid sahabat Nova, maka dia akan tetap terjadi dalam 3 siklus berturut-turut. Oleh karena itu, sabar ya. Harus tunggu selama 3 siklus berturut-turut apabila terjadi kelainan siklus haid. Wajar saja sebenarnya kalau sesekali siklus haid tidak normal. Bisa saja di bulan itu kamu sedang mengalami stres yang sangat berat sehingga siklus haid bisa saja memanjang. Oleh karena itu, pemantauan siklus haid tidak bisa dilakukan hanya dalam satu siklus saja. Harus dilakukan selama 3 siklus berturut-turut untuk menentukan apakah kamu terkena kelainan siklus haid atau tidak. Apabila kamu mengalami kelainan siklus haid selama 3 siklus berturut-turut tersebut, maka kamu sudah wajib memeriksakan kondisi sahabat Nova ke dokter kandungan. Harus dilihat dulu berapa hari siklus haidnya. Apakah masih dalam rentang 21-35 hari sekali atau memang lebih pendek dibanding 21 hari. Sehingga kalau memang lebih pendek dari 21 hari, maka memang ada kelainan siklus haid. Tapi ingat ya, tunggu 3 siklus haid berturut-turut. Selain stres, memang ada gangguan hormonal yang sifatnya bisa sementara atau permanen. Contoh yang permanen seperti pada kasus PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Ya, tapi yang sifatnya hanya insidental atau sementara saja biasanya hanya dipengaruhi di bulan itu, seperti pada kasus stres, kemudian mungkin pada saat di bulan itu juga ada kenaikan atau penurunan berat badan yang cukup drastis, itu juga bisa mempengaruhi. Nah, sahabat Nova juga bisa memeriksakan hormon apabila memang ada kelainan siklus selama 3 siklus berturut-turut ke dokter kandungan. Contohnya pada kelainan tiroid, kelainan hormon karena diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Nah, nanti dokter sahabat Nova akan memeriksakan hormon mana yang memang kira-kira menentukan kelainan haid sahabat Nova tersebut. Kelainan siklus haid bisa berpengaruh terhadap infertilitas. Siklus haid yang tidak teratur atau selalu lebih dari 35 hari bisa saja menandakan bahwa sahabat Nova tidak mengalami ovulasi, sehingga sel telur yang ada tidak bisa dibuahi oleh sperma. Itu satu. Kedua, perdarahan yang berlebihan dan lama pada kelainan siklus haid juga bisa membahayakan nyawa sahabat Nova. Contohnya, pada kasus anemia akut akibat perdarahan berlebihan saat menstruasi membutuhkan transfusi darah yang segera, dan lain sebagainya. Tips dari saya adalah jaga makanan sehat bergizi seimbang dan pola hidup yang sehat. Dengan begitu, maka kelainan siklus haid bisa diminimalisir, terutama yang disebabkan karena peningkatan berat badan berlebihan atau perubahan siklus haid karena faktor-faktor yang sifatnya insidental seperti stres. Tetapi apabila memang sudah melakukan pola hidup sehat dan makanan sehat, tetap saja terjadi kelainan siklus haid, maka wajib memeriksakan diri ke dokter kandungan agar bisa mendapatkan terapi yang optimal. Terima kasih ya sahabat Nova sudah menonton dan mendengarkan pembahasan mengenai kelainan siklus haid dan promil kali ini.
Nah, kalau sahabat Nova masih penasaran tentang kelainan siklus haid dan promil, boleh nih datang ke Bocah Indonesia untuk menanyakan lebih detail lagi tentang kondisi sahabat Nova. Jangan lupa juga ya untuk mampir-mampir ke semua sosial media Nova ya. Bye-bye!